Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diana Revana Fahirsa dengan NIM G002576 dari kelompok B1. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum 1.2 yaitu sistem muskuloskeletal. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan dari praktikum yang telah kami lakukan. Oke, pertanyaan nomor 1. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Oke, sedikit overview. Jadi untuk tulang-tulang vertebrae terdiri dari cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum, dan coccyx. Nah, secara jumlahnya, vertebrae cervical terdiri dari 7, kemudian thoracic vertebrae terdiri dari 12, lumbar vertebrae terdiri dari 5. Dan di antara vertebrae ini ada intervertebral disc atau discus intervertebralis. Nah, kemudian di sini juga ada sacrum dan ada coccyx. Nah, sacrum sendiri merupakan sacral vertebrae yang menyatu. Oke, jadi cervical vertebrae itu terdiri dari 7. Dan cervical vertebrae itu terdiri dari C1 hingga C7. C1 kita kenal dengan nama os atlas yang langsung bersinggungan dengan occipital, kemudian C2 os axis, kemudian C7 vertebrae prominens. Oke, jadi ini adalah gambar os atlas. Kemudian ini adalah os aksis, kemudian ini adalah os yang tipikal. Selain dari C1, C2, C7 itu merupakan cervical vertebrae yang sifatnya tipikal. Oke, nah di sini ada posterior tubercle, di sini anterior tubercle, kemudian di sini ada fascias untuk dens yang nanti dimiliki oleh aksis, kemudian di sini ada foramen transverse, dan ada fascias articular superior, dan ada foramen vertebral. Foramen transverse ini sendiri nanti akan dilatih oleh arteri vena vertebralis, kemudian untuk foramen vertebral di sini nanti akan dilatih oleh medulla spinalis. Nah, kemudian pada struktur aksis di sini ada foramen transverse juga, akan tapi tidak begitu terlihat dalam gambar ini. Nah, di sini juga ada processus transversus, kemudian juga ada dens, kemudian ada fascias articular superior, dan ada foramen vertebral. Nah, aksis dan tulang cervical lainnya memiliki processus spinosus, akan tetapi aksis tidak punya, atas tidak punya. Nah, ini untuk yang tipikal memiliki processus spinosus, foramen vertebral, lamina, pedicle, kemudian juga ada processus transversus, ada foramen transverse, kemudian di sini ada fascias articular superior, kemudian di sini ada corpus. Oke, di sini kemudian juga ada vertebrae thoracic. Nah, vertebrae thoracic itu terdiri dari 12 vertebrae. Secara umumnya, secara lateral terlihat seperti ada corpus, kemudian ada notch, notch superior vertebral notch, ada inferior, kemudian ada processus transversus, kemudian di sini ada fascias costal superior, fascias articular superior, sini processus spinosus, kemudian di sini juga ada fascias costal untuk transversus processus. Nah, kemudian di sini kita lihat secara superior. Di sini ada processus spinosus. Pada bagian ini adalah bagian dari lamina. Kemudian di sini adalah processus transversus. Kemudian di sini adalah corpus. Di sini ada pedicle. Kemudian di sini ada fascias costal inferior, processus transfer facial costal. Kemudian ada lumbar vertebrae. Nah, lumbar vertebrae di sini ada corpus, kemudian di sini ada processus articular superior, ada mammillary process, kemudian ada processus transversus, kemudian di sini ada processus spinosus. Mari kita lihat secara superiornya langsung. Di sini ada processus spinosus, di sini ada processus transversus, mammillary processus, dan di sini ada accessory processus. Nah, tapi untuk struktur yang sama dengan seperti yang lain, di sini juga ada processus spinosus. Di sini juga ada foramen vertebral, di sini ada corpus. Nah, secara perbedaannya untuk major structure, jadi untuk cervical, thoracic, dan lumbar itu, jadi untuk foramenanya sendiri, cervical memiliki 3 foramen, 1 vertebral dan 2 transverse, kemudian untuk thoracic itu 1 vertebral dan lumbar juga 1 vertebral. Secara ukuran juga cervical itu kecil, cenderung kecil, thoracic juga cenderung lebih besar daripada cervical, dan lumbar itu merupakan paling besar. Oke, kemudian os sacrum dan os coccyx. Nah, di sini ada prominentia, kemudian di sini ada linea transversaria atau kita kenal sebagai derivat dari discus intervertebralis. Nah, kemudian di sini ada foramen sakral anterior, di sini juga ada foramen sakral posterior. Nah, di sini ada apex sacrum, di sini ada coccyx. Nah, kemudian di sini juga ada sacral hiatus, kemudian di sini ada crista sakral lateral, kemudian di sini ada surface auricular atau fascia auricular, ada tuberositas untuk sakral, kemudian di sini juga ada crest atau crista sakral median. Nah, terus kemudian di sini untuk coccyx, di sini ada cornucoccygeum, vertebra coccyx G1 hingga 5.
Nah, kemudian diskus intervertebralis adalah diskus yang terletak di antara vertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini dia terdiri dari nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, nucleus pulposus ini sendiri memang dia setengah cair. Nah, kemudian di sebelahnya di antara para diskus intervertebralis ini di bagian sini ada ligamentum longitudinal anterior, nanti di pada bagian belakang juga ada ligamentum longitudinal posterior. Next. Oke, articulatio. Jadi articulatio yang pertama adalah articulatio zygapophysialis, yaitu pertemuan antara processus articularis superior suatu vertebrae, processus articularis inferior vertebrae pada bagian superiornya. Jadi pertemuan di antara bagian superior dan inferior. Nah, kemudian uncovertebral joint atau kita kenal dengan nama LUSCA. Jadi uncovertebral joints ini dia memisahkan antar split intervertebral disc. Anterior view of corner section ini adalah bagian pandangan dari anterior. Dia menghubungkan processus uncinati vertebrae cervical 3 atau vertebrae cervical 4 hingga 6, kemudian vertebrae cervical 7 atau vertebrae cervical 7. Nah, kemudian ada articulatio yang pertama adalah atlanto occipitalis. Nah, atlanto occipitalis ini merupakan pertemuan dari fascias articularis superior os atlas dan condylus occipitalis. Gerakannya itu berupa mengangguk. Kemudian ekstensi dan fleksi kepala dan fleksi lateral kepala. Kemudian di sini adalah atlanto axialis, yaitu pertemuan antara os atlas dan os aksis. Nah, ini akan membentuk 3, yaitu 1 medial dan 2 lateral. Yang medial sendiri itu bersifat trokoid, kemudian untuk yang lateral sifatnya itu selaris. Nah, yang lateral ini menyebabkan kita melakukan gerakan menggeleng. Oke, kemudian langsung ke ligamentum. Di sini ada ligamentum nuchae, kemudian di sini ada interspinosus ligamentum, kemudian di sini ada supraspinosus ligamentum. Nah, seperti saya sebutkan tadi, di sini ada diskus intervertebralis. Nah, di bagian depannya yaitu ada anterior longitudinal ligament, kemudian di bagian belakang ada ligamen longitudinal posterior. Kemudian di sini ada ligamentum flavum, kemudian juga ada interspinosus ligament. Di sini ada intertransverse ligament atau ligamen antar processus transversus. Kemudian di sini ada supraspinosus. Next. Oke, pertanyaan kedua. Seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, jadi di sini kita mulai dari root. Nah, root di sini ada C5, C6, C7, C8 dan T1. Nah, kemudian di sini ada trunkus, di sini ada division, di sini ada fasciculi dan ada last terminal atau nervus. Nah, jadi pertama untuk dari yang rootnya dulu. Jadi C5 dan C6 nanti akan bertemu untuk membentuk trunkus superior. C7 akan membentuk trunkus medius, kemudian C8 dan T1 akan membentuk trunkus inferior. Masing-masing trunkus ini nantinya akan berdivision atau akan bercabang menjadi anterior dan posterior untuk membentuk fasciculi. Contohnya kita lihat di sini ada fasciculi lateralis. Fasciculi lateralis itu dibentuk dari medius, trunki medius posterior dan trunki superior posterior. Nah, kemudian untuk fasciculi posterior nanti akan dibentuk dari medius anterior, kemudian trunki superior anterior, kemudian trunki inferior anterior untuk membentuk posterior. Nah, kemudian medialis itu nanti akan dibentuk dari trunkus posterior untuk membentuk fasciculi medialis. Nah, fasciculi posterior ini nantinya akan membentuk nervus axillaris dan radialis. Kemudian untuk yang lateralis akan membentuk musculocutaneus. Nah, kemudian fasciculi medialis akan membentuk nervus ulnaris. Fasciculi lateralis dan medialis nantinya akan bersamaan membentuk nervus medianus. Nah, ini mungkin bentuk secara langsungnya versi yang belum simplified. Kemudian pertanyaan nomor 3. Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, muskuli, dan infra.
Oke, secara pada regio femoris terdapat os femoris. Oke, os femoris itu terdiri pertama dari caput femoris. Di sini ada fovea capitis femoris yang nanti akan menjadi ligamentum yang menempel pada articulatio coxae. Kemudian di sini ada fossa trochanterica, ada trochanter major, trochanter minor, dan di sini juga ada garis di antara trochanter yaitu linea trochanterica. Kemudian di sini ada column femoris. Di sini ada corpus femoris, kemudian di sini ada epicondylus lateralis, epicondylus medialis. Dan di sini ada tuberculum adductorium. Kemudian di sini ada fascia patellaris. Nah, kemudian di sini ada crista trochanterica, intertrochanterica. Kemudian di sini ada linea untuk menempel musculi pectineus yaitu linea pectinea. Kemudian di sini ada tuberositas glutea yang juga menjadi insertion dari gluteus maximus. Kemudian di sini ada linea aspera yang nantinya akan bercabang menjadi linea supracondylus lateralis dan medialis. Kemudian di sini ada fascia poplitea. Kemudian di sini ada tuberculum adductorium. Di sini ada ada linea dan fossa interdilaris. Nah, kemudian untuk muskuli pada bagian anterior di sini pertama dia ada di sini ada tensor fascia latae yang nantinya akan memanjang medialis, kemudian ada yaitu rectus femoris, vastus lateralis, medialis, vastus medius. Kemudian ini ada muskuli peneus, kemudian ada longus, dan sini ada gracilis. Kemudian juga ada muskuli yang dia menyilang yaitu sartorius yang nantinya akan berinsersio pada condylus medialis pada os tibiae. Kemudian di sini juga ada otot iliopsoas yaitu iliacus dan psoas major minor. Kemudian juga ada pes anserius yaitu pertemuan antara tiga otot, yaitu yang pertama adalah sartorius yang tadi miring, dan kemudian ada otot gracilis pada ujung sini. Kemudian di sini ada otot semitendinosus. Nah, kemudian di sini ada rectus femoris sudah dipotong ya. Oke. Baik. Nah, di sini bagian lebih jelas yaitu di vastus intermedius. Kemudian di sini tadi ada adductor longus dan ada adductor hiatus. Dan di sini ada adductor magnus ya. Oke. Next. Oke, pada muskuli pada bagian posterior. Jadi di sini dia ada adductor magnus, kemudian di sini ada semitendinosus, kemudian di sini ada tractus iliotibialis, kemudian di sini ada muskuli biceps femoris yang dia caput longum. Kemudian di sini juga ada semimembranosus. Di sini ada muskuli plantaris yang nantinya akan naik ke atas, cuma di sini tidak begitu terlihat. Oke, kemudian untuk inervasinya yaitu ada di sini kita lihat ada lumbar plexus. Nah, lumbar plexus itu nanti akan menginervasi ekstremitas bagian bawah. Nah, di sini nervus yang digunakan tuh ada femoralis, obturatorius, dan ischiadicus. Femoralis untuk muskuli iliacus, kemudian quadriceps femoris, kemudian sartorius, pectineus, kemudian juga ada nervus obturatorius untuk muskuli gracilis, adductor longus, brevis magnus, kemudian ada muskuli obturator externus, kemudian juga ada nervus ischiadicus yang nantinya akan menginervasi biceps femoris, muskuli semitendinosus, dan semimembranosus. Contohnya mungkin pada di sini kita lihat untuk yang nervus femoralis itu dia datangnya dari lumbar dari roots L2, kemudian dari L3, kemudian juga dari L4. Nah, kemudian untuk nervus obturatorius itu dia juga dari L2, kemudian L3 dan L4. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.